Joseph Smith. Sebagai perbandingan, saya akan mengangkat pemahaman diutus dan diturunkan. Dalam Alkitab, Yesus diutus dan diturunkan. Dalam Islam, Al-Quran itu diturunkan. Karena mungkin agak rancu ya kalau saya dikatakan Al-Quran diutus. Karena dia bukan personifikasi. Nah, dalam kitab suci, posisi Yesus yang sering digunakan Unitarianisme, jadi ini bukan hanya dipakai oleh saudara Muslim, tetapi kalangan mereka yang merendahkan posisi Yesus sebagai nabi biasa dan tidak menganggap dia sebagai Allah yang adalah firman Allah. Oke, sekali lagi saya katakan, dalam kitab suci, posisi Yesus yang sering digunakan paham Unitarianisme selain Islam memahami Yohanes 17 ayat ke-5 mirip dengan pandangan Mu'tazilah dan Jahmiyah aliran dalam Islam. Menghadapi Islam Ahlul Sunnah mengenai Quran Surah An-Nisa ayat 166 di mana Allah menurunkan atau menuzulkan Quran dalam pengertian makhluk. Jadi ayat An-Nisa ayat 166 Imam Asy'ari dan di kalangan Ahlul Sunnah wal Jamaah mengartikan bahwa itu adalah kalamullah yang qadim. Maksudnya dahulu azali, sudah ada sebelum penciptaan dan juga dia kekal baka bersama Allah. Nah, ini hampir mirip dengan pemikiran Kristen. Tetapi kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah seperti pemikiran Unitarianisme mengatakan itu tidak berlaku untuk pengertian qadimul Quran. Kenapa? Karena kita akan melihat dalam Quran surah Hadid di mana ada yang diturunkan oleh Allah itu adalah makhluk. Mari kita lihat slide berikut ini. Pandangan Mu'tazilah dan Jahmiyah, ya, Mu'tazilah dan pengikut Jahm bin Safwan memahami sesuatu yang diturunkan Allah bukan Allah dan bukan qadim atau dahulu, seperti Allah yang juga qadim, ya. Qadim itu merupakan sifat ketuhanan Allah yang sudah ada sebelum kita. Karena bagi Islam jika ada dua yang qadim maka dia akan jatuh kepada kesyirikan. Itu pandangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Oke? Karena itu akan mensyirikan Allah. Nah, coba kita lihat dalam pemikiran Khalifah Al-Ma'mun dalam tulisan Imam As-Suyuti Tarikh Khulafah halaman 372 ya. Imam Jalaluddin meriwayatkan di mana Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa pada tahun 218 Hijriah, berarti sekitar 3 abad, ya 3 abad permulaan Islam itu lahir. Khalifah Al-Ma'mun menguji para ulama tentang pendapat mereka, apakah Al-Quran makhluk atau bukan. Langsung saja kita kepada pemikiran beliau ya. Dalam surat pemerintahan itu dia menulis, Amirul Mukmin telah mengetahui bahwa mayoritas jumhur kaum muslimin dari kalangan rakyat awam yang tidak memiliki pandangan yang luas, tidak memiliki ilmu yang mapan, dan cahaya ilmu serta bukti kebenaran, telah menyamakan antara Allah dan apa yang Allah turunkan. Lihat apa yang saya garis dengan garis pena ini ya. Telah menyamakan antara Allah dan apa yang Allah turunkan. Ini mirip sekali ketika saudara Muslim, orang Kristen menyamakan antara Tuhan dengan yang diutus. Nah, coba kita perbandingkan. Dalam pemikiran Khalifah Al-Ma'mun, hal itu pun juga dipentaskan ulang. Karena bagi dia yang qadim itu hanya Allah saja. Yang dahulu itu hanya Allah saja. Bukan kalam yang dalam bersifat kalam nafsi yang diyakini Al-Quran dalam mushafnya itu terkandung kalam yang qadim. Oke? Ya, sama seperti Kristen yang pernah diserang mengenai Yesus yang diutus dalam Yohanes 17 yang ketiga di kalangan Unitarianisme kekristenan dan juga di kalangan Islam polemik. Hal ini juga berlaku dalam Islam antara perdebatan qadimul Quran pengikut Asy'ari maupun juga kalangan Jahmiyah yang berkuasa pada itu yang sama dengan pemikiran Mu'tazilah. Nah, coba kita lihat dalam kitab Al-Ibana fi Usuluddin Diyanah halaman yang ke-147. Baik, saya akan baca secara lengkap. Maaf, ini agak terpotong ya, tapi saya akan baca secara lengkap di sini. Apabila mereka bertanya kepada kami mengenai firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 28, Al-Quran yang berbahasa Arab, katakan pada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan dan ia bukan makhluk, yaitu Al-Quran. Nah, kita baca di sini yang saya tunjukkan dalam slide ini. Apabila mereka, kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah bertanya, Allah menyatakan demikian, kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Quran Surah Hadid ayat 25. Sementara besi adalah makhluk. Jadi kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan, kalau begitu kenapa besi tidak dikatakan qadim dan juga bukan makhluk? Toh faktanya besi itu dikatakan makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan ya. Makhluk itu bahasa Arab artinya ciptaan, kebalikan dari kata khaliq yang artinya pencipta. Kenapa besi dikatakan makhluk tapi Al-Quran tidak?
Nah, Imam Asy'ari menyanggah, katakan pada mereka bahwa besi adalah benda mati, dan itu tidak serta-merta mengharuskan bahwa Al-Quran yang diturunkan itu juga adalah benda mati. Nah, kalau kita lihat dalam catatan kaki, di sini dinyatakan bahwa di bagian ini ditunjukkan kedunguan kaum Jahmiyah yang menyatakan status makhluk terhadap Al-Quran, status terciptanya Al-Quran dengan membandingkan Al-Quran dengan besi. Karena Al-Quran diturunkan dan besi juga diturunkan, dinuzulkan. Jadi karena besi adalah makhluk, maka Al-Quran juga adalah makhluk. Nah, saudara muslim juga bisa berpikir, seandainya Imam Asy'ari menyangkal surah Al-Hadid ayat 25 disamakan dengan Al-Quran yang adalah kalamullah, kenapa Anda ingin menyamaratakan Yohanes 17 ayat yang ketiga, bahwa Yesus sama dengan para nabi, nabi-nabi yang lainnya adalah makhluk? Bagi kami tidak. Yesus adalah firman Allah, yang dimana firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah kekal dan qadim. Dia dari atas, sedangkan nabi-nabi lainnya dari bawah. Sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi saya tidak akan jelaskan berulang kali ya. Kita lanjut di sini. Biasanya di kalangan Islam sendiri yang awam, mereka mengerti bahasa Arab, maksudnya hafal bahasa Arab, tetapi tidak mengerti makna teks aslinya. Nah, biasanya mereka kan berpacu kepada terjemahan untuk mengartikan secara harafiah, padahal terjemahan tidak selalu tepat. Kita lihat di sini Quran surah 57 atau surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Dikatakan bahwa kami, yaitu Allah, menciptakan besi. Padahal dikatakan di sini tidak ada kata khalaqa atau ja'ala. Karena kalau kita lihat nantinya dalam bahasa Arab itu ada kata anzalah, dari kata nuzul yang artinya diturunkan, seperti Al-Quran juga diturunkan. Islam awam mungkin akan membantah saya bahwa ayat Quran surah 55 ayat 20, ini Quran surah 57, bukan 55. Quran surah ayat 57 ayat 25 diterjemahkan menciptakan oleh Departemen Agama besi dan bukan menurunkan besi, ya. Tapi yang ingin saya bantah di sini adalah yang pertama. Saya mengutip ayat Quran surah 57 ayat 25 dari kitab Imam Asy'ari yang sudah diterbitkan oleh Turos, ya. Yang sudah jelas fasih mengenal teks asli Al-Quran dalam bahasa Arab dan sekarang sudah hadir dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ingin mengkritik saya, kritik saja Imam Asy'ari. Kedua, terjemahan Departemen Agama tidak sesuai menerjemahkan kata azanal menjadi menciptakan. Seharusnya kalau memang itu adalah menciptakan, teks aslinya adalah khalaqa atau menciptakan. Atau bisa juga ja'ala, menjadikan. Bukan azanal diartikan sebagai menciptakan. Artinya, terjemahan ini tidak tepat. Nah, saya kurang tahu kenapa Departemen Agama menerjemahkan menciptakan, bukan menurunkan. Padahal menurunkan dan menciptakan itu berbeda. Tapi ini karena ranah intern Muslim, jadi saya tidak akan menanggapi secara lanjut mengenai Departemen Agama menerjemahkan Quran surah 55 ayat 25. Bahkan kalau kawan-kawan bisa melacak Al-Quran interlinear, ini saya gunakan aplikasi Al-Quran interlinear, itu mendukung apa yang saya sampaikan. Karena aplikasi Al-Quran interlinear saja menampilkan kata azanal, yang satu diterjemahkan diturunkan, ini dalam satu surah yang sama, ada kalimat azanal diturunkan, yang edisi interlinear diterjemahkan berbeda lagi dari kalimat selanjutnya dari satu ayat yang sama. Dengan edisi umumnya yaitu menjadikan dan menurunkan. Nah, ini berbeda lagi. Tadinya menciptakan, sekarang menjadikan. Antara kata khalaqa dan juga kata ja'ala. Ini dipadukan dengan menyamakan dengan azanal. Padahal azanal artinya menurunkan. Ya, di situ tidak ada kata ja'ala. Jadi ini adalah suatu indikasi pemahaman yang dimasukkan dalam suatu teks aslinya untuk mengartikan kata diturunkan. Jadi sekali lagi saya katakan, dan penuh hormat dengan saudara muslim, jika memang Alkitab banyak dikritik terhadap terjemahan dan teks aslinya, Al-Quran juga pernah mengalami yang sama seperti ini. Quran surah Al-Hadid ayat 25 saja, itu ada dua kata yang sama tapi diterjemahkan berbeda. Padahal tidak ada kata menjadikan atau menciptakan sama dengan kata diturunkan.